beberapa waktu terakhir ini seolah-olah ada, mungkin bisa dikoreksi Bang, informasi apakah sudah terintegrasi atau terorganisir dengan rapi terkait kebijakan pemerintah dalam soal virus corona ini. Karena sempat kita lihat di media, Menko Polhukam, Pak Mahfud MD mengatakan juga bahwa Pemda-Pemda itu juga jangan bikin panik. Gitu. Artinya ini kan berarti ada informasi yang belum tersentral dengan baik. Memang sekarang kita tahu sudah ada juru bicara terkait virus corona ini dari pemerintah, yaitu Pak Yuryanto ya, yang ditunjuk dari Kementerian Kesehatan. Tapi sejauh ini bagaimana sih sebenarnya? Kami ingin tahu, masyarakat ingin tahu, apakah pemerintah selain sisi medisnya, tapi juga sisi informasinya, sudah terorganisir dengan baik, Bang Ali? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saragi, kemudian yang amat terpelajar, Bapak Profesor Amin, saya senang sekali, dan Bang Indra dan teman-teman sekalian. Memang harus disampaikan kepada halayak ramai bahwa virus corona atau coronavirus ini memang untuk pertama kali di Indonesia, kemudian kita menghadapi informasi ini secara banyak sekali informasi didapatkan dari medsos, ya. Karena itu memang kenapa pemerintah berusaha semaksimal mungkin atas perintah Bapak Presiden melalui kantor staf Presiden untuk bisa mengumpulkan para pemangku kepentingan dan pemangku kuasa ilmu. Kalau orang-orang di luar, di Melayu itu menyebutkan pemangku kuasa ilmu. Pemangku kuasa ilmu itu adalah orang-orang seperti kapasitas Bapak Profesor Amin. Kami beberapa kali sama-sama rapat di kantor staf Presiden, kemudian berkali-kali juga bertemu dengan Bapak Presiden untuk menyampaikan kepada publik terhadap arus informasi. Jadi seperti kita tahu bahwa ketika semua informasi itu kita dapat dari media sosial yang tidak bersumber dari media mainstream, maka itu akan mendatangkan malapetaka yang luar biasa bagi negeri kita. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pemerintah dengan sangat cepat melalui kantor staf Presiden, Bapak Presiden memerintahkan untuk kita terus membangun komunikasi dengan media mainstream. Salah satu di antaranya adalah cross check pada pagi hari ini, dengan harapan untuk bisa informasi ini terus tidak berhenti. Kami tidak berhenti, kami tidak lengah, karena terus menerus harus mensosialisasikan dan mengabarkan kepada tanah air. Umpamanya seperti begini, Bang Indra. Di kantor staf Presiden kami membuat protokol komunikasi. Kami membuat protokol kesehatan, kami juga membuat protokol pencegahan. Jadi ada preventif, ada pencegahan, kemudian ada protokol komunikasi yang kita harapkan memang dari semua informasi yang terkait dengan masalah penanganan, pencegahan, dan lain-lain itu bisa keluar dari satu sumber. Itu sebabnya kenapa yang amat terpelajar Bapak Ahmad Yuryanto atas perintah Bapak Presiden untuk selalu stay di Istana Negara, di kantor staf Presiden, agar kawan-kawan media itu bisa mendapatkan informasi yang benar, original, dan tidak hoax. Karena virus corona ini tersebar di mana-mana sehingga saya sampai juga ditanya mengenai masker. Bagaimana mungkin di negeri sebesar ini maskernya tidak ada? Bagaimana mungkin bisa langka? Sementara berkali-kali kita sering mendengar penjelasan dari Profesor Amin dan banyak ahli juga mengatakan bahwa orang-orang sehat itu bukan yang pakai itu masker. Masker itu dipakai oleh orang yang kemungkinan terjangkit terhadap virus corona maupun para petugas medis yang ada di rumah sakit supaya dia juga harus membentengi diri. Nah, informasi-informasi ini semua secara teknis baik mengenai kesehatan dan corona sendiri itu datang dari Departemen Kesehatan. Karena itulah kenapa Bapak Ahmad Yuryanto itu perlu ada di sana. Bahwa ada kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden tanggal 4 kemarin memanggil kami kemudian mengatakan bahwa akses kelembagaan negara dan pemerintah 100%
negara memberikan jaminan, termasuk dalam pembiayaannya Bang Indra. Nah saya kira mudah-mudahan pagi ini juga selain teman-teman sudah sering juga menyampaikan bahwa informasi pagi ini juga bisa sampai ke seluruh pelosok tanah air agar kita tidak panik, kita tidak gelisah, tapi tetap waspada. Cara waspada itu adalah setiap orang harus bisa menjaga pola hidupnya dengan baik. Kalau dia biasa tidur jam 2 malam, minta izin ini dengan teman-teman, maka paling tidak dia mesti tidur antara jam 9 jam 10. Dia mesti makan juga makan yang bagus, kemudian kalau dia punya tata cara etika bagaimana dia bersin, bagaimana dia batuk, dan lain-lain, agar imun daya tubuh itu dia bisa bertahan dengan baik, sehingga tidak ada cara lain yang bisa dilakukan adalah setiap orang mampu membentengi dirinya. Langkah-langkah ini yang saya kira Bang Indra, protokol-protokol itu kami siapkan di kantor staf presiden, kemudian disosialisasikan. Saya mau bilang bahwa di protokol WHO di chapter 53 itu memang menjelaskan tentang bagaimana tata cara orang di suatu negara, wabah penyakit itu dia mempersiapkan diri tentang mengkomunikasikannya. Bagaimana mencegahnya, preventifnya. Itu sudah ada protokolnya. Tinggal kita menerjemahkan dalam berbagai regulasi-regulasi yang dibuat di tanah air.